Ini kerjaan dukun dari daerah mana? Masih dukun yang ada di Jambi. Dukun ini menceritakan kalau penyakit yang dialami Rini ini memang terkena santet. Santet yang dimediakan atau alat yang digunakan untuk menyakiti Rini ini adalah pakaian dalamnya. Ya, pakaian dalam itu ya kolornya Rini ini tadi, celana dalamnya. Dengan media celana dalam itu, dukun santet itu mengiriminya guna-guna. Jadi si dukun ini menceritakan sekarang celana dalam milik Rini ini sudah disyarati, ya, ditaruh di sebuah mata air. Ketika mata air itu masih mengalir, ya, menembus celana dalam yang ditanam di situ, keputihan yang dialami Rini ini tidak akan sembuh dan akan terus mengalir seperti mata air itu. Apa yang Mbah mau? Berapa mas kawinnya? Berapa maharnya saya bayar? Yang penting orang itu mati dan anak saya bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Provinsi Jambi, yang mana kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an yang lalu, menceritakan seorang wanita gadis terkena kiriman santet yang mengakibatkan dari dalam kemaluannya mengeluarkan lintah. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini dialami oleh seorang gadis cantik yang berusia kurang lebih sekitar 20 tahun dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah yang berada di Provinsi Jambi. Jadi di tahun 80, kita sebut saja wanita ini dengan nama Rini. Rini ini merupakan salah seorang anak dari seorang yang cukup terpandang lah di kampung itu, dan di tahun 80 Rini ini dijodohkan dengan seorang pria yang berasal dari kampung sebelahnya, merupakan anak dari kerabat keluarga Rini ini sendiri. Nah, setelah mereka ini ditemukan, Rini bertemu dengan calon suaminya, kita sebut sajalah dengan nama Bayu, seorang pemuda yang tampan, seumuran dengan Rini, dan mereka pun ketika bertemu sama-sama tidak menolak perjodohan ini karena Bayu melihat Rini adalah seorang wanita muda yang cantik, begitu juga dengan Rini. Melihat Bayu ini adalah seorang laki-laki muda yang gagah. Akhirnya, kedua belah pihak keluarga menentukan hari baik untuk pernikahan mereka. Nah, setelah semua urusan diselesaikan, perjodohan ini pun beranjak menuju ke jenjang pernikahan. Hari baik sudah ditentukan, namun beberapa hari sebelum hari pernikahan Rini dan Bayu, terjadi sesuatu hal yang cukup mengejutkan kedua belah pihak keluarga. Bayu sebagai mempelai laki-laki mempersiapkan seluruh acara, ya, mempersiapkan seluruh persiapan untuk acara pernikahannya dengan Rini. Namun satu hari sebelum acara pernikahan, tepatnya kalau orang Jambi itu bilang malam Mbak Inai. Jadi kalau di Jambi itu ada tradisi, ya, kalau pemuda-pemudi mau menikah itu calon mempelai laki-laki itu tangannya dihias dengan inai. Begitu juga mempelai perempuan, ya, tangannya dihias dengan inai, dimandikan dengan kembang lah ya, biar segar kelihatannya, dibuka auranya. Jadi
ketika duduk bersanding, kalau kami bilang duduk di acara resepsi pernikahan itu, ya, kedua aura pengantin ini terbuka. Namun ketika malam Mbak Inai di rumah mempelai laki-laki, yaitu di rumah Bayu, terjadi sesuatu hal yang aneh. Sekitar jam 8 malam, orang sedang ramai berkumpul di rumah Bayu. Bayu yang sedang dalam kondisi tangannya diinai. Kedua orang tua Bayu mengatakan, "Yaudah, kamu istirahat di kamar, jangan begadang lagi. Persiapan untuk besok ya biarinlah keluarga-keluarga yang lain ngurusin. Kamu masuk ke kamar." Dan ketika Bayu masuk ke kamar, dari dalam kamar terdengar seperti suara ada yang jatuh, tebuk gitu. Dan keluarga Bayu pun langsung bergegas masuk ke kamar untuk melihat, dan ternyata si Bayu ini jatuh pingsan. Nah, kalau orang Jambi bilang tuh rebah tegak. Dalam kondisi sehat, ya, pada malam itu Bayu tuh sehat, segar, tidak ada penyakit apa-apalah, nggak ada gejala demam, nggak ada gejala pilek, nggak tahu kenapa tiba-tiba Bayu ini pingsan. Itulah disebut atau dikatakan rebah tegak. Orang sudah berpikir kalau Bayu ini terkena santet. Jadi salah seorang ya, dari keluarga Bayu ini mengerti tentang bidang-bidang spiritual. Dia mencoba mengecek nadi Bayu ini, alhamdulillah nadinya masih berdenyut, dan dia mengecek di bagian rusuk bawah ya, bagian sebelah kiri. Dia merasakan kalau di situ masih hangat dan Bayu ini cuman pingsan. Memang iya, ya, Bayu terkena santet, tapi karena Bayu ini memiliki lapis badan atau tameng badan, dia juga sempat berguru olah kanuragan, berguru untuk mendalami ilmu kebatinan, untuk membentengi dirinya. Jadi santet yang ditujukan kepada Bayu malam itu dapat ditepisnya. Namun karena energi itu terlalu kuat membentur dirinya, Bayu pun pingsan. Kurang lebih sekitar 1,5 jam Bayu pingsan. Namun malam itu dia bisa sadar, dan keesokan harinya Bayu dan Rini pun melangsungkan resepsi pernikahan. Nah, setelah acara pernikahan ini, begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah tangga pengantin baru, di rumah tangga Bayu dan Rini. Kurang lebih setelah 2 minggu Bayu dan Rini ini menikah. Rini yang dibawa tinggal di rumah Bayu, ya, di rumah laki-laki. Di situ mengalami sebuah kejadian yang cukup aneh, yang mana pada sebelumnya Rini ini tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa, sehat walafiat, dan ya, setelah 2 minggu menikah, Rini ini mengalami penyakit keputihan. Keputihan yang dialami oleh Rini ini cukup parah. Sudah dicoba berobat ya, alternatif, meminum jamu-jamuan, karena menurut kepercayaan orang kampung, kalau seorang wanita yang terkena keputihan, kalau minum jamu beras kencur dicampur dengan kunyit dan ramuan-ramuan lain, keputihan itu bisa sembuh. Namun setelah diminum jamu itu, setelah Rini ini mencoba untuk mengobati penyakit keputihan yang dialaminya, penyakit keputihan yang dialami oleh Rini ini semakin parah. Apalagi ketika dia sedang datang bulan. Datang bulannya itu udah gak normal lagi. Darah haid yang dikeluarkan oleh Rini itu ya sudah tidak normal lagi. Banyak sekali dan bercampur dengan cairan putih. Karena penyakit yang diidap Rini ini boleh dikatakan sudah tidak normal lagi, sudah tidak wajar lagi. Bayu pun mencoba untuk memeriksakan istrinya ke bidan. Nah, memang di tahun 80-an itu ya, perlengkapan medis atau perlengkapan kedokteran yang ada di desa tersebut tidak secanggih sekarang, dan dokter mengatakan kalau memang riwayat penyakit yang dialami oleh Rini ini ya memang keputihan. Nah, diberilah beberapa macam obat untuk mengobati penyakitnya. Namun ya, setelah hampir 3 bulan Rini ini menjalankan pengobatan, mulai dari pengobatan alternatif, minum jamu-jamuan, memakan obat-obatan yang diberikan oleh bidan itu, penyakit yang dialaminya ini tidak kunjung sembuh, tapi semakin parah. Yang tadinya Rini ini tubuhnya nggak terlalu kurus lah, namun setelah mengidap penyakit keputihan ini, tubuhnya itu ya semakin kurus, seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya Rini. Dan kedua orang tuanya pun khawatir dengan kondisi anaknya. Dia mengatakan kepada Bayu, "Nak,
Bapak menyarankan kalau kalian tuh sementara tinggal aja lah di rumah kami. Yo, kami khawatir nanti kalau anak kami itu kenapa-kenapa. Karena Bapak melihat kondisi kesehatan Rini ini sudah sangat jauh menurun. Tubuhnya sudah kurus. Nah, karena tempat tinggal Bayu dengan Rini ini jauh, jelas lah ya. Orang tuanya khawatir dan Bayu pun setuju dengan permintaan kedua mertuanya ini. Mereka pun pindah ke rumah Rini, tinggal menetap di sana untuk menjalani pengobatan. Sesampainya di rumah Rini, mereka berdua pun ditanyai oleh bapaknya Rini ini. Pertama tuh Bayu yang ditanyain. Nah, bapak nih takut aja. Mana tahu kalau sebelum kamu menikah dengan anak kami Rini, kamu tuh punya pacar. Nah, pacar kamu sakit hati karena kamu menikah dengan anak kami. Kami takut aja, nah, amit-amit. Bapak nggak minta hal ini terjadi, tapi Bapak cuma mau nanya sama kamu. Ada nggak orang yang kira-kira nggak terima atas pernikahan kalian berdua? Nah, Bayu mengatakan, mohon maaf Pak sebelumnya. Memang dulu saya punya pacar, tapi sudah lama sekali. Hubungan saya dengan wanita itu sudah lama selesai dan hubungan kami pun baik-baik saja. Dia tahu kalau saya menikah dengan Rini dan ketika di acara resepsi pernikahan itu, beliau pun datang. Nah, nggak mungkin. Saya nggak yakin kalau wanita itu mencoba untuk menyakiti Rini. Dan kedua orang tua Rini pun percaya dengan apa yang dikatakan Bayu. Lalu Rini ditanya juga, Rin, mungkin bapak sama ibu nggak bisa memperhatikan keseharian kamu tuh 100%, 1 kali 24 jam, bapak nggak bisa mantau kamu. Sekarang bapak mau nanya sama kamu, kira-kira sebelum kamu menikah dengan Bayu, ada nggak laki-laki yang dekat dengan kamu dan kira-kira ada nggak laki-laki yang sakit hati ketika kamu menikah dengan Bayu? Nah, Rini pun mengatakan, saya berani sumpah Pak, demi Allah, tidak ada satupun laki-laki yang pernah pacaran dengan saya. Bapak tahu sendirilah. Kalau saya keluar rumah, kalau nggak ditemani sama si bibi, ditemanin sama ibu. Bapak juga tahu, teman laki-laki yang datang ke rumah ini, cuman laki-laki yang tinggal di sekitaran rumah kita, tetangga-tetangga kita aja. Dan saya juga dengan mereka tidak pernah menjalin hubungan spesial. Jadi kedua orang tua Rini ini bingung. Karena dia sudah yakin kalau anaknya ini terkena santet. Jadi ayah Rini mengatakan, ya udahlah, hari ini kalian istirahat dan besok kita coba ikhtiar pergi ke salah seorang yang mengetahui tentang dunia kebatinan, tentang dunia mistis. Ya boleh dikatakan pergi ke rumah dukun lah. Nah, jadi setelah hari itu mereka istirahat dan keesokan harinya Rini, Bayu dan ayah dari Rini pergi ke salah satu rumah dukun yang ada di kampung itu untuk menanyakan penyakit yang diidap oleh Rini. Nah, sesampainya di rumah dukun itu, ayah Rini menceritakan semua apa yang dialami oleh anaknya. Mulai ketika malam sebelum hari pernikahan atau malam Mbak Inai, Bayu itu tiba-tiba rebah tegak. Ada yang mengirimnya santet dan 2 minggu setelah mereka menikah, Rini ini mengidap penyakit yang cukup aneh. Lalu si dukun ini mencoba untuk melihat dengan kemampuan yang dia miliki dan ternyata memang benar. Rini ini dikirimi santet. Rini ini terkena guna-guna. Ayah dari Rini ini bertanya kepada si dukun, kira-kira siapa Mbah orang yang tega menyakiti anak saya? Kami sekeluarga di kampung ini nggak pernah bikin masalah, apalagi anak saya Rini. Dia nggak pernah bikin ulah di kampung ini. Dia baik-baik saja, tidak pernah berseteru dengan tetangga, tidak pernah nyakitin hati orang tuh nggak pernah. Nah, jadi si dukun mengatakan kalau hari ini, kalau sekarang bapak bertanya seperti itu, saya belum bisa menjawab karena apa yang saya lihat tentang penyakit yang diidap sama Rini ini memang penyakit yang disebabkan oleh kiriman santet. Saya belum tahu siapa yang mengirimnya, tapi saya tahu ini kerjaan dukun dari daerah mana. Masih dukun yang ada di Jambi. Dukun ini menceritakan kalau penyakit yang dialami Rini ini memang terkena santet. Santet yang dimediakan atau alat yang digunakan untuk menyakiti Rini ini adalah
pakaian dalamnya. Ya, pakaian dalam itu ya kolornya Rini ini tadi, celana dalamnya. Dari celana dalam Rini inilah penyakit keputihan itu bermula. Jadi si dukun ini menceritakan, sekarang celana dalam milik Rini ini sudah disyarati, ya, ditaruh di sebuah mata air. Ketika mata air itu masih mengalir, ya, menembus celana dalam yang ditanam di situ, ya, keputihan yang dialami Rini itu tidak akan sembuh dan akan terus mengalir seperti mata air itu. Orang tua mana ya yang nggak panik, yang nggak sedih ketika tahu anaknya memang terkena santet. Dan penyakit yang dialami Rini ini cukup berbahaya. Karena tubuh Rini ini semakin hari itu semakin kurus. Karena cairan putih itu yang bercampur darah itu selalu keluar dari kemaluannya. Dan orang tua Rini, ayahnya Rini ini bertanya kepada dukun itu, "Mbah, gimana caranya untuk bisa mengobati anak saya?" Si dukun itu mengatakan, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, mencari di mana mata air itu berada, di mana celana dalam Rini ini ditanam sebagai syarat guna-guna. Ketika celana dalam itu dapat kita ambil dan kita musnahkan, di situ santet itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Rini bisa sembuh. Nah, untuk mencari di mana mata air itu, di mana celana dalam Rini ini ditanam itu sesuatu pekerjaan yang sulit dan boleh dikatakan mustahil. Karena sudah dicoba di Terawang oleh si Mbah, di mana lokasi tempat celana dalam itu dipendam, tapi lokasi itu seperti dilimuni, ditutupi, tidak bisa ditembus dengan mata batin si Mbah ini. Jadi dia nggak tahu celana dalam itu ditaruh di mana. Nah, tapi si Mbah mengatakan ada jalan singkat yang bisa kita lakukan. Nah, ayahnya Rini ini bertanya, "Apa Mbah? Gimana caranya? Apa syaratnya?" Si Mbah dukun ini mengatakan, satu-satunya jalan lagi yang bisa kita lakukan adalah dukun santet yang mengirimkan guna-guna kepada Rini ini harus dimusnahkan atau harus dibunuh. Nah, jadi karena ayah dari Rini ini merupakan orang yang terpandang, boleh dikatakan juragan lah di kampung itu. Dia mengatakan kepada si Mbah, "Mbah, kalau bisa Mbah ngebunuh dukun santet yang mengirimi guna-guna kepada anak saya, apa yang Mbah mau? Berapa mas kawinnya? Berapa maharnya saya bayar? Yang penting orang itu mati dan anak saya bisa sembuh. Jujur Mbah, saya sakit hati. Anak gadis saya disiksa seperti ini. Apa yang Mbah mau akan saya bayar." Jadi kalau untuk melakukan itu, saya nggak berani menjamin. Karena berat Pak. Kalau nggak dukun itu yang mati, bisa-bisa saya yang mati. Nah, jadi ayahnya Rini berkata, "Ya udah Mbah, saya minta tolong, coba dulu Mbah. Saya minta tolong coba selamatkan anak saya." Nah, jadi setelah pertemuan hari itu, orang tuanya Rini sudah menawar memberikan tawaran kepada si Mbah. Kalau dia bisa menyembuhkan Rini, membinasakan dukun yang mengirim anaknya santet yang menyebabkan keputihan ini, apapun yang mau, apapun yang diminta sama si Mbah itu akan diberikan, akan dibayar. Tapi setelah beberapa hari, dukun itu mencoba untuk mengirimkan santet untuk memusnahkan dukun yang mengirimkan guna-guna kepada Rini. Malah dia yang mati. Orang tua Rini mendapat kabar kalau dukun yang mencoba untuk menolong anaknya ini mati secara tiba-tiba. Lalu kedua orang tua Rini ini, termasuk Bayu juga, mereka tuh nggak habis pikir, kok bisa ada orang yang tega, dan mereka tuh masih bertanya-tanya di dalam hati, siapa yang sebenarnya yang tega menyakiti Rini. Jadi ayahnya Rini sama Bayu, mereka terus mencari orang yang mampu, orang yang sanggup untuk mengobati Rini. Tapi beberapa dukun didatangi. Setelah melihat penyakit yang diderita Rini, tahu dia kalau ini adalah santet yang mengerikan. Untuk mencabut santet ini resikonya sangat berat sekali. Mereka angkat tangan, mereka nggak sanggup karena sudah ada dukun yang mati. Mencoba untuk mencabut santet ini, mencoba untuk membunuh dukun yang mengirim santet ini tuh nggak sanggup. Jadi mereka tuh angkat tangan, dan pada suatu ketika, karena
penyakit yang dialami Rini ini semakin hari semakin parah. Dan suatu hari ketika Rini sedang mandi, terdengar teriakan dari dalam kamar mandi. Rini berteriak, "Mak, tolong mak, tolong mak." Dan ibunya Rini pun langsung mengejar ke kamar mandi, menanyakan, "Ada apa nak? Ada apa mak?" "Ada Linta mak." Jadi ibunya Rini langsung masuk ke kamar mandi. Dan memang ketika di dalam kamar mandi, mohon maaf sebelumnya, dari dalam kemaluan Rini itu keluar Linta. Jadi tubuh Linta itu panjangnya kurang lebih hampir seginilah, hampir sejari lah ya. Tapi yang keluar itu baru setengah. Nah, ibunya Rini yang melihat itu langsung ditarik dan ternyata itu memang Linta. Rini yang melihat Linta yang keluar dari dalam kemaluannya, dia langsung pingsan. Dan dari dalam kemaluan Rini itu mengalir darah yang cukup kencang. Nah, ketika itu Bayu dan ayahnya Rini sedang tidak di rumah. Mereka masih mencari dukun yang mampu untuk menyembuhkan Rini. Sesampainya mereka di rumah, tahu kalau penyakit anaknya ini semakin parah. Mereka sampai boleh dikatakan mengadakan sayembara lah. Barang siapapun yang bisa menemukan dukun atau barang siapapun yang mampu mengobati anaknya akan diberi sebidang kebun karet atau sebidang kebun para yang sudah menghasilkan. Jadi cerita ini berkembang sampai saya dapat itu karena memang disayembarakan pada saat itu. Karena penyakit yang diderita oleh anaknya ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau terlambat saja pengobatannya, Rini bisa mati. Karena keanehan-keanehan yang dialami Rini ini sudah tidak masuk akal lagi. Yang tadi cuman hanya keputihan, lalu mensnya yang terlalu berlebihan. Sekarang dari dalam kemaluannya si Rini ini keluar Linta yang masih hidup. Jadi hampir kurang lebih 4 hari sayembara terus disiarkan. Barang siapapun yang bisa mengobati anaknya atau barang siapapun yang bisa membawa dukun datang yang bisa mengobati Rini akan diberi hadiah sebidang kebun karet yang sudah produksi, yang sudah bisa menghasilkan. Dan akhirnya pada suatu hari ada seorang laki-laki parubaya lah, sekitar 60 tahun, tiba-tiba datang ke rumah Rini, nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba datang langsung menanyakan keadaan Rini bagaimana. Memang penampilan dari orang yang datang ini, orang tua yang parubaya ini, tidak meyakinkan kalau dia ini bisa menyembuhkan Rini. Dari penampilannya ini tidak meyakinkan kalau dia ini orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemampuan spiritual atau kebatinan lah. Jadi dia bertamu, kebetulan pada saat itu Bayu yang menerimanya. Langsung menanyakan, "Gimana kabar istri kamu nak? Apakah penyakitnya semakin parah?" Saya dapat kabar kalau istri kamu tuh terkena guna-guna dan keadaannya sekarang sudah cukup parah. Sampai-sampai ada binatang hidup yang keluar dari dalam kemaluannya. Bayu pun menceritakan semua kalau kondisi istrinya pada saat ini sudah cukup parah. Dia sudah nggak bisa lagi berjalan. Aktivitasnya udah nggak bisa dilakukan lagi karena seluruh bagian persendian di tubuhnya itu terasa kaku. Mungkin karena efek pendarahan atau efek keputihan yang setiap hari keluar dengan cukup banyak, Bayu bilang. Jadi sekarang tuh dia nggak bisa jalan, Pak. Nah, si dukun ini mengatakan, "Boleh nggak saya melihat kondisi istri kamu?" Dan Bayu ini nggak berani sembarangan ngebawa orang. Karena dia takut nanti disalahkan oleh kedua orang tua dari si Rini. Dia mengatakan kepada dukun ini yang datang itu, "Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau memang Bapak mau mengobati istri saya, tapi tunggu dulu. Tunggu ketika mertua saya datang. Kalau dia ada, barulah Bapak boleh melakukan pengobatan atau melihat kondisi istri saya. Kalau dia nggak ada, saya nggak berani Pak. Takutnya nanti terjadi sesuatu hal saya yang disalahkan. Karena dia sangat sayang sekali dengan anak perempuan satu-satunya ini." Dan mereka pun menunggu bapak mertua dari Bayu ini pulang ke rumah. Dan ketika Bayu mengatakan kepada bapak mertuanya ini, "Pak, ini ada orang nih yang mau melihat kondisi Rini." Nah yaudah suruh masuk. Karena senang lah ada orang yang berniat baik. Karena setelah sayembara ini diumumkan, nggak ada satu orang pun yang mau mengobati anaknya, nggak ada yang sanggup. Ketika
si dukun ini, bapak-bapak ini disuruh masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Rini. Dia nggak mau masuk sampai dekat dengan Rini. Dia cuma berdiri di depan pintu, melihat kondisi Rini dari jauh. Dia menatap Rini dan tiba-tiba dia menggelengkan kepala. Lalu dia keluar. Nah, Bayu sama bapak mertuanya ini bingung loh. Tadi katanya mau mengobati anak saya, mau melihat kondisi Rini, kok cuman berdiri, geleng-geleng kepala, seolah-olah memberi isyarat kalau dia nggak sanggup. Nah, bapaknya si Rini dan Bayu pun kecewa lah dengan apa yang diharapkannya. Dia mengira kalau orang ini memang benar-benar bisa untuk mengobati si Rini. Jadi dia menyusul keluar, mereka kembali duduk di teras lagi. Nah, bapaknya Rini mengatakan, gimana Mbah? Kira-kira bisa nggak Mbah menolong anak saya? Mbah lihatlah kondisi anak saya sekarang sudah sangat memprihatinkan. Dan kalau memang Mbah mampu, apapun syaratnya, apapun mas kawinnya, apapun sirih pinangnya, akan saya penuhi. Nggak penuh ke atas, penuh ke bawah, tapi saya minta tolong. Tolonglah Mbah, selamatkan anak saya. Nah, jadi si Mbah dukun ini mengatakan, saya tidak mengatakan kalau saya tidak mampu untuk mengobati anak Bapak. Dan saya juga tidak mengatakan bisa mengobati anak Bapak. Saya cuma tadi mengatakan ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang. Dan yang saya lihat, kondisi anak Bapak yang sedang berbaring di tempat tidur itu sudah cukup parah. Di dalam rahimnya memang terdapat banyak sekali lintah yang sedang menggerogoti tubuhnya. Dan lintah-lintah itulah yang harus kita keluarkan dulu. Setelah lintah itu keluar, barulah kita cari jalan untuk mencabut santet yang ditanamkan untuk Rini. Dan ayahnya Rini ini bertanya, kira-kira bagaimana caranya Mbak? Apa syaratnya? Apa obatnya yang harus saya siapkan? Si Mbah cuma mengatakan, tolong kamu ambilkan air putih dalam gelas, tapi bukan air masak, air dari sumber mata air. Ya langsung kamu ambil masuk ke dalam gelas. Nah, jadi syaratnya tuh Bayu sama bapak mertuanya ini harus pergi ke sumber mata air, air hidup, yang membawa gelas langsung mengambil dari situ dan diberikan kepada si Mbah. Entah apalah yang dibaca si Mbah ini, mantra-mantra jampi-jampinya, dan si Mbah menyuruh air putih itu diminumkan kepada Rini. Jadi segelas air itu diminum sama Rini kurang lebih sekitar 1 jam setelah air itu diminum. Dari dalam kamar, Rini ini lagi-lagi berteriak, "Mak, tolong Mak, tolong Mak, perut Rini sakit Mak, tolong Mak." Dan ketika kondisi Rini yang tengah kesakitan, darah mengalir sampai ke betisnya, seperti mengalir dan Ibu Rini mengatakan, dari dalam kemaluan Rini itu lagi-lagi keluar 3 ekor lintah dengan ukuran yang cukup besar. Lintah itu masih hidup, segar-segar sekali, keluar menggeliat, dan si Mbah langsung dipanggil. "Mbah, itu dari dalam kemaluan anak saya, lagi-lagi keluar lintah. Ayo Mbah, kita lihat." "Gak usah, saya gak mau masuk. Coba lintah yang keluar dari dalam kemaluan anak kamu itu, kamu bawa ke sini." Jadi lintah itu diambil dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke hadapan si Mbah. Mbah melihat kalau lintah itu memang bukan sembarangan lintah, tapi memang lintah kiriman. Dan Mbah menceritakan kalau sekarang kondisi celana dalam untuk media santet yang ditanamkan di tubuh Rini, sehingga penyakitnya ini semakin parah. Kondisi celana dalam itu sudah parah karena terendam air. Jadi binatang-binatang yang ada di sekitar itu tuh hinggap di celana dalam. Binatang apapun yang hinggap di celana dalam itu bisa dijadikan media oleh si dukun yang mengirimkan santet ini untuk mengirimkan santet kembali masuk ke dalam tubuh Rini. Dan ketika lintah-lintah itu hinggap di celana dalam yang ada di dalam air, yang direndam di dalam air di mata air itu nah lintah itu dikirim melalui media gaib melalui angin masuk ke dalam rahim Rini, dan lintah itulah yang keluar dari dalam kemaluannya.
memang santet yang dialami Rini, santet yang dikirimkan untuk Rini ini merupakan ilmu yang cukup sadis, ilmu hitam yang cukup sadis yang memang dulu banyak digunakan orang-orang di Jambi. Si Mbah mengatakan kepada bapaknya Rini, kalau untuk penyakit yang diderita anak kamu, ya mudah-mudahan kalau sekarang tuh sudah bisa disembuhkan, tapi karena syarat yang ditanamkan, celana dalamnya ini masih ditanam, ya, masih ada di sumber mata air, belum bisa dicabut. Kemungkinan dalam beberapa waktu lagi, dalam beberapa hari lagi, penyakit itu akan kambuh. Ketika dukun itu sadar kalau Rini ini sudah tidak ada penyakit lagi di tubuhnya, dengan mudah dia bisa memasukkan penyakit itu lagi, karena syarat utamanya celana dalam ini masih di tangan dia, masih ditanamkan di mata air itu. Nah, bapaknya Rini juga menceritakan, memang dulu ada dukun, Mbak, mengatakan harus mencabut celana dalam itu, tapi kami nggak tahu harus nyari di mana. Dan ketika saya memerintahkan dukun itu untuk membunuh dukun santet yang mengirimkan Rini ini guna-guna, malah dia yang mati, Mbah. Nah, jadi si Mbah mengatakan, caranya salah, bukan seperti itu. Kalau untuk membunuh semut bukan dengan racun, semut bakal mati dengan gula yang dimakannya. Jadi kalau memang mau untuk membalaskan sakit hatimu, untuk mengobati anakmu yang memang satu-satunya jalan, harus membunuh dukun yang mengirimkan Rini ini santet. Kalau kita mau mencari di mana celana dalam itu ditanam, mungkin anak kamu lebih dulu meninggal. Karena setelah saya dapat mengeluarkan lintah dari dalam rahimnya, dari dalam perutnya, nggak tahu besok apa yang akan dikirim, yang bisa keluar dari kemaluan itu kita nggak tahu apa. Bisa-bisa saja barang yang berbahaya. Jadi satu-satunya cara yang memang harus menghabisi dukun itu. Nah, jadi bapaknya Rini ini yakin kalau si Mbah yang datang ke rumahnya ini bisa untuk mengatasi itu, karena dengan mata kepalanya sendiri dia melihat kalau lintah itu bisa keluar dari dalam rahim Rini, keluar dari dalam kemaluannya. Dan lagi-lagi bapaknya Rini ini mengatakan, Mbah, kalau memang Mbah bisa mengobati anak saya, membunuh dukun yang mengirimkan dia santet, satu bidang kebun karet yang saya miliki akan saya berikan kepada Mbah. Kalau memang benar-benar anak saya bisa sembuh total. Jadi dukun ini mengatakan lagi kepada bapaknya Rini, harga yang kamu tawarkan itu sebenarnya nggak sebanding, karena dua pilihan yang harus saya lalui. Kalau nggak saya yang mati, dia yang mati. Jadi harga nyawa saya itu nggak sebanding dengan apa yang kamu tawarkan. Jadi bapaknya Rini bertanya, memang kalau sebidang kebun karet kurang, Mbah mau minta tambah apa? Yang penting dukun itu mati, anak saya bisa sehat. Nah, jadi sekarang gini aja, saya sudah katakan, memang kalau untuk dinilai dengan uang, nggak cukup dengan harta yang kamu tawarkan, karena resikonya nyawa saya. Tapi saya coba, lepas tengah malam ini, 3 lintah yang ada di tangan saya ini, saya coba kirimkan kembali kepada dukun itu. Kalau lintah ini hilang dari dalam tangan saya, itu berarti dukun itu mati karena ilmu yang dia kirimkan. Kita kembalikan lagi. Jadi dukun itu melepaskan cindung, salah satu ilmu Jambi yang cukup mengerikan. Jadi dengan ilmu kebatinan tingkat tinggi, boleh dikatakan ilmu hitam lah ya, sama sekali lah tidak boleh dipelajari. Dengan cara dukun itu melepas seluruh pakaiannya, dia mencari tanah tumbuh. Sahabat-sahabat mungkin tahu ya, kalau di tanah datar tiba-tiba ada gundukan tanah, seperti gunung kecil lah, itu namanya tanah tumbuh. Nah, dukun itu lewat jam 12 malam, masuk tengah malam, berdiri kaki tunggal untuk melepaskan cindung yang akan dilepasnya. Media cindung ini bebas, tergantung dukun itu mau melepas apa. Apa dia mau melepas jarum, apa dia mau melepas pantak baung, apa dia mau melepas rantai sekilan, atau dia mau melepas barang-barang lainnya, itu terserah dia. Nah, jadi ketika dukun itu berdiri dengan kaki tunggal, satu kakinya dilipat di bagian dengkul, jadi dia berdiri telanjang dengan kaki satu menghadap ke matahari terbenam.
ya, dengan piring putih yang ada di tangan sebelah kiri. Dia membaca jampi-jampi. Ya, ketika angin berhembus dan seperti ada kilat menyambar ke dalam piring itu, ya, berarti cindung yang dilepasnya itu sudah terbang di bawah angin. Nah, dia melihat kalau barang yang ada di dalam piring, entah itu paku, entah itu pisau silet, entah itu jarum, ya, entah itu lintah, kalau benda itu hilang, berarti cindung itu ya dapat dikirimkan dan dia harus menunggu ya beberapa saat untuk barang itu kembali lagi. Nah, kalau seandainya jarum yang dikirimkan, jarum itu akan kembali dengan membawa darah. Tapi ya, karena yang dikirimkannya ini binatang, lintah, dia hanya melihat kondisi dari lintah yang dikirimnya. Kalau ketika lintah dikirimnya itu kecil ya, ketika kembali lintah itu ukurannya besar seperti dia habis menghisap darah, ya berarti itu ya berhasil. Orang yang dicindungnya itu ya mati. Jadi setelah dia melepas cindung, dia menunggu dan lintah itu kembali. Setelah diperhatikannya ya, lintah yang tadinya berukuran kecil, ketika pulang, ketiga ukuran lintah itu sudah besar. Berarti lintah ini sudah bisa menghisap darah. Berarti dukun yang mengirimkan Rini ini santet bisa dipastikan kalau dia mati. Jadi setelah dukun ini melepas cindung, dia minta tunggu setelah matahari terbit. Kalau setelah matahari terbit, Rini ini pulih kondisinya, seperti tidak ada penyakit apa-apa lagi, ya berarti Rini ini sembuh. Tapi kalau enggak, ya berarti Rini ini belum bisa disembuhkan. Dukun itu belum bisa dipastikan mati. Mereka pun menunggu kondisi Rini pada saat pagi hari. Memang pada pagi hari itu kondisi Rini tuh kembali ya, seperti sedia kala, tapi masih lemas karena ya, dalam beberapa bulan belakangan ini dia menderita penyakit yang cukup menguras energinya ya, karena ya dia masih dalam kondisi lemas. Tapi terlihat dari raut wajahnya itu sudah mulai berseri lagi. Ketika ditanya apa yang dirasakan Rini, ya dia merasa baik-baik saja, perutnya udah nggak berasa sakit lagi dan dari kemaluan Rini ini sudah tidak mengeluarkan cairan lagi, seperti cairan keputihan. Dan si dukun itu mengatakan, apa yang dikerjakannya tadi malam, cindung yang dilepasnya berhasil. Dukun yang mengirimkan santet kepada Rini itu bisa dipastikan kalau dia sudah mati, kalau dia sudah menemui ajalnya, mendapat pembalasan dari apa yang telah dia lakukan. Nah, jadi memang perkara penyakit dari Rini ini sudah selesai. Tapi pertanyaan besar yang ada di dalam keluarga ini, siapa yang tega menyakiti Rini? Membuat penyakit yang cukup menyiksa. Pertama menyiksa lah. Yang kedua ya membuat Rini ini malu di hadapan suaminya. Karena ya, dia pengantin baru. Tapi pengantin baru ini mengidap penyakit keputihan. Penyakit wanita yang sama sekali lah, nggak ada lah wanita di dunia ini yang mau penyakit itu ada di diri mereka. Apalagi sampai parah yang kayak dialami Rini. Dan si dukun ini mengatakan ketika dia melepas cindung, dia melihat ada dua bayangan orang. Yang pertama, bayangan dukun yang memasang cindung ini, dan bayangan kedua ada bayangan seorang wanita. Wanita itu umurnya sudah lumayan lah, hampir menginjak 40 tahun. Ciri-cirinya disebutkan oleh dukun itu dan Bayu langsung terkejut. Ah, masa iya Mbak? Mbak melihat orang itu? Iya, saya melihat orang itu. Hampir saja cindung yang saya kirimkan itu saya bagi dua, untuk ke dukun itu dan ke sosok bayangan wanita yang saya lihat. Karena saya tahu otak dari semua kejadian ini ya wanita itu, dan Bayu pun baru ingat. Nah, jadi Bayu kembali menceritakan masa lalunya ketika dia bersekolah. Jadi Bayu ini nggak sekolah di tempat orang tuanya atau di kampung tempat tinggal orang tuanya, melainkan dia sekolah di luar kota, tinggal di rumah sepupunya. Jadi sepupu Bayu ini boleh dikatakan gadis tua lah. Usianya hampir menginjak masuk 50 tahun. Sedangkan Bayu pada saat itu ya masih ABG. Masih muda sekali, baru 16 tahun. Tapi Bayu ini selalu dirayu. Ya boleh dikatakan sempatlah menjalani hubungan spesial dengan sepupunya sendiri. Ya memang
kalau dalam adat istiadat, Bayu ini kalau menikah dengan sepupunya itu ya sah-sah saja, tapi usia mereka ini terbilang cukup jauh sekali selisihnya. Bayu pada saat itu masih 16 tahun, sedangkan wanita itu sudah hampir memasuki 50 tahun. Nah, Bayu sadar kalau kedekatan mereka inilah yang membuat wanita itu sakit hati. Jadi setelah Bayu lulus sekolah, sempatlah 1 tahun setelah lulus sekolah, tinggal masih bersama dengan sepupunya itu, di rumah sepupunya itu. Dia menceritakan memang saat itu usianya dari 18 tahun mau masuk ke 19 tahun. Ya, dia mengatakan kedekatan dengan sepupunya itu ya hampir kayak orang pacaran, tapi memang dia nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh, itu nggak pernah. Ya mohon maaf sebelumnya, seperti hubungan dekat lah ya, seperti ya, ciuman atau pelukan tuh nggak pernah. Tapi perhatian lah dari sepupunya ini luar biasa sekali kepada Bayu. Bahkan ketika Bayu pernah jalan dengan pacarnya semasa di SMA, wanita pacar Bayu semasa di SMA ini dilabrak oleh sepupunya ini. Nah, pacar Bayu yang di SMA inilah, yang dilabrak oleh sepupunya inilah, yang diceritakan Bayu ketika ditanya oleh bapak mertuanya, pernah nggak kamu pacaran dengan wanita, ya, membuat sakit hati wanita itu? Ya, Bayu bilang nggak pernah, karena setelah dilabrak oleh sepupunya ini, wanita itu sadar kalau Bayu ini menjalin hubungan gelap dengan sepupu sendiri, dan dia pun mundur dengan sendirinya. Jadi, ya, Bayu baru sadar, ya mungkin sepupuku itu Pak yang mengirimkan santet kepada Rini, dan si dukun itu marah. Ya bukan mungkin, sudah dipastikan dia yang mengirimkan santet. Kalau tidak percaya, nanti malam akan aku buktikan. Jadi bapaknya Rini ini ya jelas marah lah ya dengan apa yang dilakukan oleh sepupunya Bayu. Dia mengatakan, ya terserah kamu Bay, kalau kamu nggak senang aku menuntut balas kepada sepupu kamu yang sudah menyakiti anak aku, yo kamu keluar dari rumah ini. Berarti kamu lebih membela sepupu kamu daripada istri kamu. Dan Bayu juga nggak terima lah kalau istrinya dibuat seperti ini. Dia mengatakan kepada bapak mertuanya, yo bukan begitu maksud Bayu Pak. Yo, apapun yang akan Bapak lakukan kepada sepupu saya itu yo terserah Bapak lah. Nah, jadi lagi-lagi bapaknya Rini ini mengatakan kepada dukun yang sudah berhasil mengobati Rini, Mbah, kalau memang Mbah bisa ya, membalaskan sakit hati saya kepada ya, sepupunya Bayu ini yang mengirimkan anak saya santet, ya, saya akan menambahkan hadiah untuk Mbah. Nah, si Mbah ini mengatakan, saya nggak minta hadiah tambahan, tapi saya cuma minta satu. Apa nanti yang akan saya lakukan? Yo, resikonya Bapak tanggung sendiri. Yo, kalau ibaratnya itu orang mati, ya dosanya Bapak yang tanggung. Saya nggak mau nanggung dosanya. Tapi kalau dukun yang saya bunuh tadi malam, yo itu urusan saya. Karena selain saya ingin menolong Bapak, ya, ingin menolong anak Bapak, yo saya ingin mengetes ilmu yang saya miliki masih paten apa enggak. Dukun itu mengatakan seperti itu, dan Bapak Bayu bilang, ya udah, kalau memang itu yang diminta, ya, kalau saya harus mempertanggungjawabkannya, saya akan mempertanggungjawabkannya, dosanya akan saya terima. Yang penting orang itu mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi pada malam itu lagi-lagi dukun yang mengobati Rini ini melepaskan cindung, dan kali ini dia melepaskan pantak baung. Pantak baung itulah cindung yang paling ditakuti, karena begitu cindung itu dilepas, pantak baung itu diterbangkan, orang itu akan mati. Pantak baung itu akan menancap di jantungnya. Seluruh tubuh dari orang yang terkena cindung itu, ya terkena pantak baung itu akan biru, dan orang akan mengiranya kalau ya, korban dari cindung pantak baung ini ya terkena seperti angin duduk. Jadi setelah malam itu, si dukun ini melepaskan pantak baung. Keesokan harinya memang terdengar kabar kalau sepupu dari Bayu, wanita yang berusia 50 tahunan itu, meninggal kena angin duduk. Seluruh bagian badannya itu balut. Dan orang tua Rini pun senang. Nah, jadi setelah Rini ini sudah pulih, sudah sehat,
dukun itu mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Mendapat sebidang kebun karet yang sudah produksi, ya, sudah disadap, dan si dukun ini pun tinggal di kebun itu membuat sebuah pondok, dan orang-orang yang ada di kampung, ya, kampung-kampung sekitar juga mengetahui kesaktian dukun ini. Banyak orang yang datang berobat, ya, ke pondok yang ada di kebun karet itu. Namun kurang lebih sekitar 2,5 tahun dukun itu tinggal di kebun karet itu sebatang kara dengan, ya, membangun pondok yang sangat sederhana sekali. Dukun ini sakit. Nah, ketika dukun itu sakit, beberapa warga yang pernah berobat ke dukun itu, yang pernah berutang budi lah, termasuk Bayu dan keluarga, datang ke sana untuk membesuk. Dia mengatakan, yo, kalau kalian datang ke sini untuk membesuk aku, ya terima kasih. Tapi kalau kalian datang ke sini untuk menyuruh aku berobat ke dokter, ya percuma. Dan dia memanggil bapaknya Rini. Sini. Aku kena adum, dia bilang. Jadi adum itu sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya, yang merupakan racun terbang kiriman juga, yang merupakan ilmu dari Jambi juga yang sangat berbahaya, ya, untuk penyakit yang membuat orang sekarat, penyakit yang sangat berbahaya, membuat korbannya itu mati secara perlahan. Ya, dukun ini mengatakan, aku lalai, aku lengah. Ketika aku mengobati orang yang terkena adum, yang gak sengaja, aku menghirup adum itu dan aku sekarang kena. Aku pesan sama kamu, kalau nanti aku mati, yo aku minta dikuburkan secara layak, dan kebun yang aku miliki ini, ya boleh kamu kelola, tapi hasilnya kamu bagikan kepada fakir miskin, kamu bagikan kepada janda-janda yang ada di kampung ini. Jadi bapaknya Rini pun mengatakan kalau memang itu pesan yang Mbah titipkan kepada saya akan menjaga amanat. Dan gak selang beberapa lama setelah Mbah mengatakan hal itu pun dia meninggal dengan cara yang cukup tragis. Yang tadinya badan Mbah itu gak kurus-kurus banget lah ya, tapi terkena adum yang dihisapnya, yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Ketika dia meninggal sangat kurus sekali. Nah, jadi dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan betul juga apa yang dikatakan oleh orang tua-tua dulu, khususnya untuk anak-anak gadis. Jangan sembarangan menjemur pakaian dalam, apalagi menjemur celana dalam lah ya. Jangan di tempat-tempat yang terbuka. Makanya kalau anak-anak gadis yang di Jambi pada zaman dulu banyak sekali pantangnya. Keluar rumah tuh nggak boleh senja, nggak boleh menjemur pakaian pada malam hari. Baik itu pakaian dalam, baik itu baju. Itu kalau sudah sore itu nggak boleh nyuci lagi. Tunggu besok pagi. Karena takutnya barang-barang yang dimiliki oleh anak gadis itu bisa digunakan untuk menjadi media santet seperti yang dialami oleh Rini. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini, yang berasal dari Provinsi Jambi. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang cindung lebih dalam, karena sangat menarik sekali tentang cindung ini. Karena di salah satu daerah di Jambi itu namanya ada daerah Serampas ya. Mungkin sampai hari ini daerah itu dikenal dengan ilmu mistik yang sangat luar biasa sekali. Ilmu yang seperti cindung, seperti adum, itu sampai sekarang tuh masih ada. Namun sudah tidak banyak lagi lah orang-orang yang menguasai ilmu itu. Namun di sekitar tahun 75, ayah saya menceritakan kalau pernah terjadi perang hebat antara dua dukun yang ada di daerah itu. Mereka main kirim-kiriman cindung, bahkan sampai satu kampung yang ada di situ tuh mereka ngungsi, takut karena cindung nyasar. Jadi di video selanjutnya akan saya ceritakan tentang pertempuran dua dukun yang main kirim-kiriman ilmu santet untuk diceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Saya Riwi Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.